Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan dan berpulang ke rahmatullah Prea Ananta Yunitasari binti Yunita telah meninggal dunia di salah satu rumah sakit, yang dimana saat ini ternyata meninggalnya dari pria ini menjadi bahan pertanyaan semua orang, termasuk pihak kepolisian saat ini akan segera mengidentifikasi siapakah pelaku yang sudah melenyapkan pria. Awal mula kejadian memang pria pada saat itu sempat mengidap penyakit leukemia. Tentu penyakit ini sangat cukup lebih membahayakan bagi kesehatan dan pertumbuhan dari pria yang masih berusia 6-7 tahun. Dan hal ini juga perlu pengawasan bagi orang tua untuk supaya bisa menangani tentang bagaimana menjaga kesehatan dan kondisi dari kesehatan pria saat ini, guys. Dan pada saat itu memang penyakit yang saat ini benar-benar sangat sulit untuk disembuhkan, hingga pada akhirnya pria dilarikan ke salah satu rumah sakit kembali. Dan mungkin kita tahu sendiri saat ini perkara yang mungkin menyudutkan Diandra benar-benar sangat begitu bersedih adalah ketika dirinya pada saat itu sempat mengangkut barang-barang karena mereka di sini akan pergi ke salah satu, maksudnya keluar kota. Dan pada saat itu Dimitri memang benar-benar tidak sengaja sempat merangkul Diandra yang hampir saja terjatuh. Dan ternyata momen tersebut sempat dilihat oleh Melissa. Kita tahu sendiri kalau Melissa saat ini benar-benar sangat begitu sinis terhadap Diandra. Apalagi soal Diandra dan juga Dimitri ternyata mempunyai masa kenangan masa lalu yang cukup lebih indah, membuat Melissa amat begitu terpukul, guys. Mungkin konflik keluarga yang saat ini membuat Dimitri benar-benar tertekan. Harus dijodohkan bersama dengan Melissa, wanita yang tidak pernah ia cintai. Namun ia kali ini benar-benar tidak menyangka kalau ternyata Diandra sudah melakukan itu semua terhadap dirinya. Bahkan Dimitri sempat dipenjara bertahun-tahun untuk menanggung kesalahan orang lain yang telah ia tidak perbuat. Dan disinilah akhirnya Dimitri menimbulkan rasa kesal terhadap Diandra. Namun pada akhirnya Diandra di sini seharusnya bertindak tegas, dan kembali lagi pada pria yang saat ini benar-benar sudah dinyatakan meninggal dunia dan akan segera dimakamkan di TPU Jakarta Barat, guys. Lalu seperti apakah kejadian dan tragedi yang menimpa terhadap pria saat ini? Dan pihak kepolisian mudah-mudahan bisa menangkap pelakunya, guys. Namun sebelum lanjut juga seperti biasa, guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan, guys, kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu. Nah, guys, mungkin kita sudah mengetahui sendiri beberapa kejadian dan beberapa kisah masa lalu antara Diandra, Dimitri, dan juga Yunita, begitupun juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat ini pertemuan antara Jordan dan juga Diandra memang tidak disangka-sangka. Sepertinya Jordan mulai jatuh hati nih terhadap Diandra. Bahkan terlihat banget nih kalau Jordan benar-benar sangat begitu memberikan pelindungan dan selalu membela Diandra dari tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak yang dilakukan oleh Melissa saat ini, guys. Setelah pada akhirnya Melissa sudah mengetahui bagaimana karakter Diandra dan juga Dimitri di masa lalu, membuat si Melissa ini benar-benar sangat begitu tidak terima, guys, dengan perlakuan Dimitri yang selalu memberikan perhatian. Dan Melissa selalu berprasangka sinis terhadap Diandra. Pandangan Diandra terhadap Dimitri cukup jauh lebih berbeda, di mana ia seakan-akan melihat adanya cinta yang sangat begitu besar dari Diandra terhadap Dimitri. Ya, walaupun memang saat ini semua orang benar-benar menyangka kalau Diandra ini adalah sosok orang yang sangat begitu jahat, termasuk keluarga dari Diandra, maksudnya keluarga dari Dimitri, guys. Padahal saat ini seharusnya Dimitri benar-benar melihat bagaimana karakter dari Diandra, namun ia hanya bisa melihat sebelah mata saja. Itu artinya ia hanya bisa melihat kejelekan dari Diandra, kejadian di masa lalu. Karena si ibunya Diandra ini sempat menabrak seseorang sampai meninggal dunia karena ia pada saat itu sempat menggunakan mobil dari Dimitri. Hal inilah yang menjadi konflik permasalahan di masa lalu mereka, guys. Dan untungnya saat ini ada beberapa adegan
yang kemungkinan besar saat ini menjadi salah satu pemicu konflik cinta yang bisa membutakan semuanya. Apalagi soal kejadian dari malam, bahwasanya Diandra di sini sebenarnya benar-benar bingung. Apakah Dimitri benar-benar sekejam itu, sebenci itu terhadap Diandra hingga ia tidak pernah peduli dan tidak pernah benar-benar melihat kejadian di masa lalu. Namun yang ada dalam pikiran Dimitri kali ini, ia bisa melakukan balas dendam dan membuat Diandra cemburu. Namun kedekatan itu justru menimbulkan konflik dan masalah baru. Dimitri di sini pasti tidak akan percaya kalau Melisa saat ini benar-benar selalu menginterogasi Diandra. Ia tidak mau kalau sampai Diandra ini jatuh hati lagi kepada Dimitri. Mungkin masa lalu biarlah berlalu dan mantan bukanlah orang yang akan menjadi pembuka lembaran baru. Itu artinya kalau saat ini Melisa tetap akan berbuat jahat terhadap Diandra, soal Diandra ini selalu mempunyai pandangan yang cukup lebih berbeda terhadap Dimitri, guys. Dan akhirnya si Melisa ini sempat menyuruh seseorang untuk membuntuti Diandra, dan ternyata pada saat itu preman tersebut sempat melihat adanya Diandra dan juga Freya. Dan kemungkinan besar saat ini Melisa pun benar-benar terkejut. Apakah selama ini hubungan mereka sejauh ini, dan akhirnya si Melisa ini mempunyai pikiran yang cukup lebih kotor dan mempunyai tindakan kriminal. Dan selama ini ternyata memang Dimitri adalah sosok ayah kandung dari Freya. Namun Melisa ini hanya sekedar melihat lembaran jilid baru saja, tidak pernah melihat ke belakang. Ia pun menyuruh para preman tersebut untuk bisa melukai Diandra dan juga Freya. Pada saat itu Diandra sempat berlari-lari dikejar-kejar oleh preman karena sepertinya Melisa ini benar-benar tidak pernah mempunyai keniatan untuk supaya bisa membuat tindakan kriminal. Namun karena cintanya yang sudah bertepuk sebelah tangan, akhirnya ia melakukan itu semua. Dan kita tahu sendiri saat berlari berkabur dari kejaran para preman tersebut, ternyata di sini Freya sesak napas dan ia tidak bisa berlari lagi, dan akhirnya ia jatuh pingsan. Dan akhirnya di sini Diandra sempat diselamatkan oleh Jordan. Namun setibanya di rumah sakit ternyata nyawa Freya tidak tertolong, dan akhirnya Freya di sini dinyatakan meninggal dunia. Lalu seperti apakah kejadian yang akan terjadi di episode mendatang? Apakah di sini Melisa benar-benar akan segera dipenjarakan dan akan ditangkap oleh pihak kepolisian karena dalang ulah perbuatan dari Melisa ini sehingga menyebabkan Freya meninggal dunia, guys? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti malam. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.